Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya untuk menyampaikan video dalam kaitannya dengan PDD UKT-PT atas nama Muhammad Thorik Lanang Buana SEMM dengan NIDN nomor 0329047102. Presentasi yang akan saya sampaikan seperti ini, terkait pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian dan publikasi, dan terakhir adalah pengabdian kepada masyarakat. Ini mission statement saya ulangi lagi, menjadi profesional dalam dosen bersertifikat dalam mengajar dengan mengupayakan teknologi dan pengetahuan saya, juga dalam melaksanakan penelitian dan publikasi dan pengabdian kepada masyarakat. Pertama akan saya sampaikan mengenai mata kuliah yang akan saya ampu, yaitu adalah akuntansi keuangan syariah. Dalam menjelaskan ini, saya akan menggunakan Word. Dalam menjelaskan ini ada beberapa subbab yang akan saya sampaikan, yaitu rancangan pembelajaran selama semester, kemudian analisis instruksional satuan acara perkuliahan, salah satu contohnya, kemudian beberapa tes, format tes, pedoman penskoran, dan kisi-kisi juga ada lampiran soalnya. Ini merupakan tabel awal dari rancangan pembelajaran dalam satu semester. Ya. Jadi CPL atau capaian pembelajaran yang akan disampaikan adalah mahasiswa ya akan mampu memahami konsep teoritis ruang lingkup tentang akuntansi syariah. Ya. Mahasiswa akan mampu memahami konsep akad-akad keuangan syariah. Mahasiswa akan mampu memahami transaksi keuangan syariah. Kemudian CPMK yang akan dicapai yaitu memahami ciri-ciri transaksi keuangan syariah, memahami larangan dalam transaksi keuangan syariah, memahami konsep transaksi muamalah, dan terakhir sub CPMK yaitu menjelaskan akad-akad dalam transaksi di lembaga keuangan syariah. Di antaranya itu adalah akad salam, akad murabahah, akad mudharabah. Selanjutnya yang secara spesifik dipahami akad musyarakah, akad istisna, dan masih beberapa ada akad lagi. Ini saya siapkan hari ini 13 November 2021 dalam rangka pembuatan calon sertifikasi dosen. Ya. Nah, di dalam korelasinya ya CPMK 1 itu adalah setiap CPMK itu ada transaksi, kemudian ada latar belakang, dan ada larangan. Ya. Kemudian ada akad jual beli, ya seperti murabahah, salam, ada kaitannya juga dengan PSAK. Akad bagi hasil juga ada kaitannya dengan PSAK. PSAK-nya setiap akad itu ada beberapa PSAK yang sudah dibuat atau yang tersedia dari PSAK 100 sampai 112 dengan edisi terakhir tahun 2017. Kemudian daftar pustakanya itu akuntansi syariah di Indonesia, itu karangan dari Nur Hayati tahun 2019. Untuk pendukungnya juga akuntansi perbankan syariah, ini karena mayoritas lembaga keuangan syariah di Indonesia itu adalah berupa bank syariah. Ya, sebelumnya ada PSAK tahun 2002 yang diganti dengan PSAK yang 2007 sampai 2017. Ya, kemudian ada PSAK tentunya yang mesti dijadikan sebagai pegangan oleh mahasiswa.
Kemudian materi pembelajarannya ini secara rinci ya, ada pengenalan ruang lingkup akuntansi syariah, kemudian kaidah fikih, kemudian konsep laba dalam ekonomi Islam, kemudian sistem pelaporan, kemudian ada praktek. Ya. Jadi di dalam mata kuliah akuntansi ini, salah satu yang menjadikan mahasiswa mempunyai kompetensi itu adalah praktek. Jadi tidak hanya mempelajari konsep saja. Praktek itu akan sampai tujuannya pada pelaporan laporan keuangan tahunan bagi lembaga keuangan syariah. Kemudian secara rinci, ya, ini saya bacakan, ya. Pertama tentang menjelaskan ruang lingkup akuntansi syariah. Ya, jadi indikator daripada mahasiswa dalam memahami ini adalah ketepatan menjelaskan ruang lingkup akuntansi syariah. Jadi sebagai perluasan dari pembahasan ini adalah akuntansi itu kan terbagi-bagi. Jadi ada akuntansi keuangan, ada akuntansi manajemen, ada akuntansi di tingkatnya itu ada pengenalan akuntansi, ada akuntansi menengah dan akuntansi lanjutan. Nah, khusus untuk akuntansi syariah ini, mahasiswa akan memahami apa yang akan dipelajari di dalam satu semester. Untuk pendukung atau memahami akuntansi syariah, ya, mahasiswa juga harus memahami kaidah ya fikih muamalah. Kaidah fikih muamalah ini tentunya yang fikih atau aturan hukum Islam yang terkait dengan kegiatan atau operasional di lembaga keuangan syariah. Ya, dan ini pun tidak mendalam. Mereka hanya memahami, oh ini sumbernya dari referensi yang mana. Ini sumbernya dari referensi yang mana. Kemudian mampu memahami konsep kepemilikan harta di dalam hukum Islam. Ya, ada batasan-batasan apa itu harta dan seperti apa harta dimiliki oleh entitas ya. Jadi dalam akuntansi syariah ini seperti juga halnya akuntansi yang lain, entitas itu bukan berupa orang pribadi, tetapi bagi perusahaan. Di dalam hal ini adalah perusahaan sebagai entitas keuangan syariah. Ya, terus kemudian mampu memahami sistem akad yang ada di keuangan syariah. Kemudian lanjut pada pertemuan atau modul ke-5 sampai 7 ya. Jadi mampu juga mempelajari sejarah keuangan syariah di Indonesia. Jadi sejak kapan entitas syariah itu ada di Indonesia dan bagaimana kondisinya saat ini. Kemudian mampu melakukan pencatatan atau klarifikasi dari kegiatan keuangan di lembaga keuangan syariah. Ya, itu penerimaan dana contohnya ya, itu akadnya adalah wadiah dan mudharabah. Nah, nanti di sini ya kepada bentuk dan kriterianya mahasiswa mampu membuat jurnal atau pencatatan transaksi tersebut dan sampai pembuatan laporan keuangannya. Kemudian ada lanjutannya sesudah wadiah dan mudharabah. Itu adalah pembiayaan mudharabah, ini juga sama. Jadi mahasiswa memahami transaksinya, kemudian mampu mencatatnya di buku keuangan dan melaporkannya. Kemudian lanjut membuat laporan atas akad musyarakah, dan akad musyarakah ini akan saya jelaskan atau saya buat contoh sebagai praktek pengajaran pada video ini juga ya, selama 30 menit lebih. Kemudian pada 4 pertemuan akhir atau pada sesi akhir dari semester itu membahas lanjutan dari transaksi atas akad ya, ada akad murabahah, akad salam, akad istisna, dan akad ziswaf. Ini juga bentuk tugasnya adalah praktek pembuatan jurnal sampai ke laporan keuangan.
Dan kegiatan mengajar dalam satu semester akan diakhiri dengan ujian akhir semester. Ya, ujian akhir semester itu merupakan pengulangan dari apa yang sudah dibahas sebelumnya, termasuk juga latihan pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan. Ya, jadi analisis instruksional dari mata kuliah ini adalah ada aspek teoritis dan ada pemahaman atas akad jual beli kerjasama, ada PSAK syariah, ya, sehingga mahasiswa akan mencapai pada satu kemampuan atau kompetensi dalam memahami dan mempraktekkan akuntansi keuangan syariah. Ini salah satu contoh satuan perkuliahan tentang ya pemahaman entitas syariah, mempelajari sejarah perkembangannya, ya, dan subpokok bahasanya adalah mempelajari artikel-artikel di OJK. Ya, jadi memang sumber pemahaman akuntansi syariah itu tidak lepas dari yang disampaikan di OJK. Kemudian ini contoh format kisi-kisi tes uraian, ya, ada pemahaman tentang akad, laporan keuangan sampai transaksi keuangan. Ya, kemudian pedoman penskoran itu dapat membuat contoh dan membuat jurnal dan menempatkannya pada laporan keuangan. Demikian penjelasan tentang mata kuliah akuntansi keuangan syariah. Kemudian lanjut berikutnya adalah tentang presentasi perkuliahan bab akuntansi musyarakah. Oke, assalamualaikum mahasiswa sekalian. Kali ini kita membahas tentang akuntansi akad musyarakah. Pada saat perkuliahan, bila ada yang akan ditanyakan, dipersilakan langsung saja ya. Oke. Ini dosen akan share screen bentar ya. Oke, kelihatan ya. Jadi ini dalam kaitannya atau dalam rangka tujuan dosen ingin membuat rekaman untuk proses sertifikasi dosen tahun 2021 ya. Ada beberapa hal yang akan disampaikan pada perkuliahan saat ini, yaitu terkait pendidikan dan pengajaran. Pertama, judul perkuliahan, kemudian definisi, kemudian kondisi pada industri keuangan syariah di Indonesia saat ini terkait dengan akad musyarakah, kemudian kondisi pada ketentuan musyarakah, lalu jenis-jenis musyarakah, contoh transaksi akad musyarakah, dan daftar pustaka. Oke, akuntansi musyarakah. Musyarakah ya, musyarakah menurut pembagian jenis-jenis pada akad pembiayaan ya. Ini kembali lagi ke definisi atau ke pembagian awal akad pembiayaan itu kan ada secara garis besar ada 3, yaitu akad bagi hasil, akad jual beli, dan akad sewa. Nah, akad bagi hasil sendiri itu ada 2, musyarakah dan mudharabah. Kemudian akad jual beli ada 3, ada salam, ada istisna, dan murabahah. Dan salah satu akad pembiayaan itu ada lagi, yaitu akad sewa,
yaitu akad ijarah. Oke, pertama arti kata musyarakah itu sendiri. Ya. Arti kata musyarakah itu adalah pertama adalah bercampur. Ya, ini kalau dosen menkiaskan penggunaan kata musyarakah yang umum pada saat ini di bahasa Indonesia adalah masyarakat, ya, musyarakah, masyarakat. Ya, ini kalau untuk arti di dalam definisi yang kita gunakan di istilah ekonomi atau keuangan syariah itu adalah partnership secara komersil. Jadi bercampur atau kerjasama untuk tujuan komersil atau tujuan mencari keuntungan. Ya seperti kita pahami sekarang ini banyak orang atau institusi yang bekerja sama tetapi tidak harus mencari keuntungan. Ya, misalkan bekerja sama di dalam kerjasama dalam gotong royong ya. Itu memang secara fakta ada keuntungannya. Keuntungannya itu hasilnya dapat digunakan bersama, tetapi di dalam definisinya itu bukan keuntungan mencari keuntungan komersial ya. Jadi tidak mencari laba atau tidak mencari profit. Nah, atau juga kerjasama antar institusi ya. Misalkan PT A bekerja sama dengan PT B ya, atau bekerja sama juga PT C ya. Nah, tapi kalau kerjasama PT A dan PT B dan PT C dan seterusnya itu tidak dibahas dalam mata kuliah ini ya. Jadi dalam perkuliahan ini pertama tentang lembaga keuangan syariah, salah satunya PTA-nya atau pihak pertamanya itu adalah lembaga keuangan syariah ya atau bank syariah. Jadi kalau bukan bank syariah, memang akad ini tidak lazim atau tidak umum digunakan. Jadi memang di sini dosen menuliskan bank syariah sebagai pemilik modal ya. Kalau nasabah yang mempunyai modal itu terkait sama akad mudharabah. Jadi pemilik modalnya nasabah kemudian diberikan kepada bank syariah itu berlaku sebagai pengelola, itu namanya mudharabah. Ya, kalau musyarakah itu kepemilikan modalnya adalah bank syariah. Ya, jadi bank syariah bekerja sama pada suatu usaha, ya. Jadi memang harus ada usaha. Jadi kalau nggak ada usaha, tadi dosen contohkan sebagai gotong royong itu bukan usaha mencari keuntungan, tapi mencari kebaikan. Ya, bahasa keuntungan dan bahasa kebaikan itu secara umum sudah dipahami ya. Nah, bank syariah di dalam hal ini sebagai pemilik modal, ya. Modal itu umumnya diartikan sebagai dana. Akan tetapi di dalam musyarakah itu bank syariah bisa memberikan modalnya tidak berupa dana, tapi bisa berupa aset, ya. Aset itu misalkan bank syariah punya gedung yang dimilikinya ya, tentunya pemiliknya bank syariah itu, atau bisa juga misalkan punya kendaraan, ya. Kemudian bank syariah juga mempunyai karyawan, ya. Karyawan di sini yang dipekerjakan di dalam proyek kerjasama itu, ya. Nah, kalau karyawan itu yang paling gampang digambarkan sebagai tenaga, ya, tenaga kasar. Misalkan karyawannya bank syariah ditugaskan ikut serta dalam pekerjaan itu. Misalkan kalau pekerjaannya yang agak berat atau agak fisik sedikit seperti pekerjaan proyek pembangunan jalan contohnya, apakah karyawan bank syariah ikut serta dalam nyangkul-nyangkul atau ngukur-ngukur atau ngaduk-ngaduk pasir dan semen? Itu contoh yang paling kasar, contoh yang menggunakan skill sedikit, yaitu pada saat perencanaan. Ya, jadi
Kalau perencanaan itu kan tidak 100% waktunya digunakan di dalam pengerjaan pembuatan produk ya. Misalkan pada saat membuat perencanaan kapan produk itu harus selesai ya, kapan proyek itu harus selesai, bagaimana proyek itu akan dikerjakan dan bagaimana memantaunya, itu salah satu keterikatan atau kerjasama yang bisa diberikan oleh Bank Syariah pada kerjasama dengan akad musyarakah. Ya, di sini dosen sudah menuliskan ya, aset seperti properti, kendaraan atau mesin ya, karyawan dengan keahlian yang sangat baik ya. Dan yang terakhir adalah reputasi. Reputasi ini memang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena memang reputasi ini bersifat abstrak ya. Bagaimana kampus kita mempunyai reputasi yang lebih baik dari kampus yang lain, itu juga sangat abstrak. Memang contoh, kalau kampus ya ada kampus yang rankingnya tinggi, tapi hanya beberapa jurusannya aja, atau beberapa fakultasnya aja, atau mungkin program S1-nya lebih tinggi, cuma program S2-nya ada yang lebih tinggi lagi. Ya, itu yang abstrak. Begitu juga dengan perusahaan yang akan kerjasama dengan Bank Syariah. Ya, ada beberapa indeks perusahaan dengan reputasi yang tinggi, misalkan perusahaan itu pembayar pajak terbesar atau perusahaan itu melaksanakan zero accident, atau perusahaan itu merupakan perusahaan yang baik dalam mengembangkan karyawannya. Itu salah satu contoh-contoh yang menggambarkan bahwa perusahaan itu mempunyai reputasi yang baik dalam bekerja sama. Oke, selanjutnya, nah, masyarakat di Indonesia, musyarakah di Indonesia atau akad musyarakah di Indonesia, ya, menurut snapshot yang dikeluarkan oleh OJK pada Desember 2020, ya, ini menurut atau yang dosen temui, snapshot terakhir ya, ini dikeluarkan pada Maret 2021 ya. Akad yang digunakan memang masih paling besar adalah akad murabahah. Ya. Akad murabahah itu mencapai 46%. Kemudian akad musyarakah juga akad yang menempati posisi kedua, yang mencapai 44%, dan diikuti oleh akad-akad lainnya yang relatif di bawah 10% ya, dari jumlah pembiayaan sebesar 394,62 triliun ya. Kalau akad murabahah ini ya, banyak menurut laporan tersebut nasabahnya adalah nasabah perorangan atau perumahan. Tetapi kalau akad musyarakah ini lebih dominan ke perusahaan. Ya, karena memang umumnya yang bekerja sama untuk mencari keuntungan itu memang perusahaan ya. Kalau murabahah itu pembelian rumah, pembelian mobil dan sebagainya. Oke. Jadi dengan harapan dari dosen sendiri, akad musyarakah ini akan lebih besar di tahun-tahun yang akan datang, karena ini merupakan salah satu akad yang mesti dijagokan lah, bahasa dosen dijagokan dari Bank Syariah. Oke. Nah, kondisi kerjasama musyarakah, ya, kondisi kerjasama musyarakah ini juga terpaku dengan ketentuan umum dari Undang-Undang Perusahaan. Ya, pernyataan modal dari Bank Syariah ini juga termasuk ke dalam sesuatu yang diatur pada pembiayaan perusahaan. Apakah 20%, apakah 20-50%, apakah di atas 50%. Ya.
tentunya kalau penyertaan modal dari bank syariah, walaupun dengan akad mudharabah atau musyarakah, itu ada kaitannya dengan bentuk dari perusahaan itu, akibatnya akan ada akibatnya. Ya. Kalau di bawah 20% di dalam laporan posisi keuangan perusahaan tentunya akan dicatat sebagai, kalau di non syariah itu namanya pinjaman, ya. Walaupun di pembiayaan syariah itu tidak digunakan kata pinjamannya, tapi kan si peminjamnya itu kan belum tentu perusahaan dengan entitas sebagai entitas syariah. Jadi bisa dia dibukukan sebagai pinjaman. Terus kalau di atas 50%, ya, otomatis dia akan menjadi pemegang saham dominan, ya. Kalau sudah di atas 50%, itu kondisi atau ketentuan pembukuannya atau pelaporan posisi laporan keuangannya itu adalah menjadi anak perusahaan. Ya, jadi dia akan menjadi anak perusahaan dari bank syariah. Nah, untuk pembiayaan antara 20-50% ada ketentuan lain yang mengatur itu, ya. Seperti kerja sama usaha atau joint venture atau kerjasama operasi, ini tidak dosen bahas pada akad kerjasama ini, ya. Ini sesuatu yang harus dipelajari sebagai pembelajaran penunjang, ya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa dilanjutkan, ya. Kemudian, nah, ketentuan pada musyarakah, ya, secara umum dari buku referensi yang kalian juga harus pelajari. Jadi ini yang satu harus dipegang sungguh-sungguh, ya. Jadi tidak semua pembahasan harus dari dosen, ya. Karena kalau kalian menggunakan hak kalian untuk membaca buku referensi, itu akan menjadi penguat bagi dosen itu sendiri. Jadi nanti kalian bisa sampaikan, Pak, ini menurut bukunya Wasilah atau menurut bukunya Nur Hayati tidak ditentukan seperti itu. Oke, itu kira-kira yang dosen harapkan dari kalian, ya. Jadi kembali ke ketentuan sebelumnya. Jadi bank syariah dengan mitranya, ya, bisa membentuk perusahaan baru, ya. Kemudian kedua belah pihak punya wewenang dan tanggung jawab yang imbang, ya. Jadi bukan yang sama tapi yang imbang. Oke. Jadi berapa modal yang diberikan di dalam kerjasama tersebut itu akan berakibat kepada tanggung jawab, ya. Terus kemudian keduanya mengambil atau mendapatkan resiko yang berimbang juga. Jadi ada tanggung jawab, ada wewenang, ya, misalkan di dalam proyek pembelian gedung, Bank Syariah berwenang untuk apa nih? Untuk menaruh nama banknya di gedung, ya, ditempelkan di gedung. Misalkan gedungnya menjadi gedung Bank BMC Syariah, ya. Kemudian misalkan bank syariahnya itu berhak untuk dapat cabang di lantai 1, ya. Atau bank syariah punya hak untuk menempatkan servernya di tempat yang strategis. Sementara partnernya itu kebagian juga, misalkan dia berhak untuk mendapatkan lahan di dekat bagian parkir, ya. Kemudian pembagian hasil usaha juga ditentukan berimbang. Nah, yang khas atau yang khusus dari musyarakah ini adalah kerjasamanya dalam waktu yang terbatas, ya. Jadi kalau berbeda dengan penanaman modal, ya, atau pembelian saham, itu kan bisa tidak terbatas. Bisa Anda beli saham untuk waktu yang tidak ditentukan, ya, pemegang saham bisa juga dapat preferable shareholder,
Nah, berbeda dengan musyarakah. Musyarakah ini harus ada batasnya. Berapa periodenya? Berapa tahun? 1 tahun, jangka pendek, ya, atau 2 tahun, atau jangka panjang. Ini harus ada batasnya. Kalau nggak ada batasnya, itu namanya jadi anak perusahaan, ya, atau grup perusahaan. Oke. Nah, model ini yang tadi juga disampaikan, ya. Jadi model penyertaan modalnya itu sebagai biaya jangka pendek, atau karena kalau bank syariah mengeluarkan dana itu secara fisik itu akan diterima oleh perusahaan penerimanya. Tetapi apa yang tertulis di dalam kontrak atau yang kita sebut sebagai akad, itu akan ada akibatnya, ya. Kalau bank syariah itu memberikan dana sebagai investasi, akibatnya bank syariah akan mendapatkan dividen. Ya, kalau dalam bentuk apapun diartikan bahwa pendanaan tersebut adalah masuk ke dalam ranah pinjaman, ya, itu bank syariah efeknya akan mendapat bagi hasil, atau di bank umum itu akan disebut sebagai bunga, ya. Walaupun pembahasan bunga itu tidak kita bahas di sini, tetapi pemahaman umum akan seperti itu, ya. Kalau penyertaannya dalam bentuk penyertaan modal seperti gedung, itu umumnya akan berdampak kepada sewa gedung, ya. Misalkan bank syariah memberikan asetnya berupa gedung atau properti dalam kerjasama usaha dengan PTC, ya, dengan PTC. Ya. Coba ini tolong di mute ya. Ini ada suara masuk nih, Salman. Tolong di mute. Oke, ya. Nah, kalau penyertaan karyawan ahli, dia akan bertindak sebagai direksi atau komisaris. Ya. Tolong Salman di mute ya. Kalau penggunaan nama baik nanti akan mendapatkan seperti royalti. Jadi model penyertaan itu akan mengakibatkan bagaimana si bank syariah sebagai pemilik modal akan mendapatkan manfaatnya. Tetapi kalau akan diikut sertakan sebagai modal usaha bersama, dia akan mendapatkan bagi hasil. Ya, bagi hasil, tetapi dalam istilah umumnya akan mendapat minority income, kalau minority interest, kalau pendapatnya relatif sedikit dari kerjasama tersebut. Ya, ini contoh yang bahasa-bahasanya secara umum sudah difahami oleh kalian yang belajar akuntansi lanjutan, ya. Oke, lanjut. Nah, jenis-jenis musyarakah ini ada banyak nih. Ini dosen tidak menjelaskan, ya, secara singkat di presentasi yang singkat ini, ya. Contohnya musyarakah mudharabah, ya, musyarakah mutanakisah, musyarakah permanen, musyarakah menurun. Musyarakah permanen dan menurun ini adalah istilah pada PSAK 106. Musyarakah al-milk, musyarakah al-uqud, ini juga disebut juga sebagai syirkah. Ya, syirkah ini adalah istilah pada EEOE IFI, ya. Syirkah abdan, syirkah wujuh, syirkah inan, syirkah mufawadah, ya.
Artinya jenis-jenis musyarakah ini memang bermacam-macam. Ada yang di awal modalnya sama, kemudian di dalam prosesnya modalnya bisa berubah, salah satu pihaknya bisa bertambah atau bisa berkurang. Kemudian ada juga musyarakah yang partnernya itu ada 3. Jadi yang satu bekerja, yang satu itu punya nama baik, yang satu punya orang untuk bekerja. Ya, ini secara rinci agar kalian pelajari di buku referensi ya. Nah, ini dosen ambil dari salah satu buku ya, model-model syirkah ya. Kerjasama itu secara lahiriah, ini kalau bahasa bukan non perusahaan itu bisa dapat, bisa ada kalau induk perusahaan dengan induk perusahaan itu merger, ya otomatis utang dari perusahaan A akan menjadi otomatis siapa yang mitra aktifnya itu akan membayar utangnya. Misalkan kita di sini ya perusahaan, contohnya perusahaan cleaning service ya, otomatis pada saat dia merger semua kliennya akan menjadi klien dari bentukan perusahaan baru ya. Ini contohnya di sini bahasa Arab atau bahasa keuangan syariahnya itu syirkah sebagai partnership ya. Syirkah akad adalah business partnership, jadi memang kerjasama yang dibentuk ya atas inisiatif satu partner dengan partner lagi. Kalau ini ini ada partnership berdasarkan kapitalnya aja ya. Jadi mufawadah ini 50% dengan 50% modalnya itu mesti sama ya. Kalau ini al-inan ini bervariasi. Jadi misalkan perusahaan A dengan perusahaan B atau bank syariah A dengan bank syariah B ini bisa 40% 60% atau 30% 70% ya. Ini macam-macam ya. Ada ada partnership dalam bekerja ya. Misalkan kalau dalam bekerja ini misalkan membangun gedung, perusahaan A itu bertanggung jawab untuk membuat pondasi dan struktur ya sampai berapa, misalkan 10 lantai. Tugasnya perusahaan A itu bikin pondasi dari lantai dasar sampai lantai 10. Nanti pada saat pengerjaannya perusahaan B ya itu dia tugasnya adalah membuat interior dengan cover ya, kalau kita bahasa gampangnya itu cover, misalkan bikin bagian jendela gedungnya, terus kemudian pasang ubinnya, kemudian pasang keramik di WC-nya, terus kemudian pasang hiasan tangganya, pasang kaca pintu dan sebagainya. Pokoknya sesuatu yang bersifat kosmetik ya. Itu contoh kerjasama dalam pembangunan gedung. Dan banyak lagi contoh-contoh kerjasama antara dua perusahaan atau lebih ya. Ini kalau Wuju perusahaan yang bereputasi ya, yang jadi katakanlah misalkan kampus kita Universitas Mercu Buana bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia dalam membuat program ya, program S2 ekonomi atau keuangan syariah ya. Jadi ketentuannya semua lulusan S1 yang bekerja di BSI harus kuliah di Mercu Buana. Ya, nanti ijazahnya dari Mercu Buana karena tidak bisa ijazah dari BSI contohnya ya. Kemudian contoh musyarakah itu yang dosen tulis di sini, misalkan Bank BMX Syariah. Ya, ini contoh tadi pembeli gedung ya. Gedung 6 lantai seharga 10 miliar ya. Porsi bank BMX 40% dan 60% ya. Didanai oleh UMB. Nah, pada perjanjiannya ya selama 5 tahun ya. 5 tahun nanti hasil sewanya itu menjadi penghasilan BMX Syariah
nanti 25% punya UMB. Ya. Nah, pada kerjasama tersebut BMX punya hak untuk menempati lantai dasar. Itu contoh yang tadi disampaikan ya. Kemudian contoh kedua ya. Misalkan ini Bank BMX Syariah ya. Ini dosen tidak bisa menulis salah satu contoh bank ya, karena kemungkinan besar apa yang dosen rekam sekarang ini akan ditaruh di YouTube biar nggak terjadi salah paham ya, karena mesti menggunakan izin atau menjadi manfaat bagi bank itu nantinya. Jadi contohnya tidak seperti yang dosen berikan kepada kalian. Kalau kalian bikin contoh harus nama bank yang benar ya. Ya, ini contoh ya. Jadi ini salah satu contoh kerjasama antara Bank BMX dengan kampus kita UMB. Ya, kan programnya akan jadi BMX UMB School of Sharia Finance. Ya. Ini yang ketiga. Nah, ini contohnya ya pada pekerjaan bersama ya. Nah, bagaimana bank itu menilai perusahaan yang akan diajak kerjasama itu menguntungkan ya. Jadi paling yang secara sederhana ya, misalkan mau kerjasama usaha penjualan kulkas ya. Nah, dalam penjualan kulkas itu harus ada anggaran penjualannya. Ya, berapa anggaran penjualannya? 100 juta. Ya, 100 juta itu dari mana? Jadi bukan tahu-tahu angka saja ya. Ini di sini 100 juta. Itu di sini dicontohkan adalah satu unit kulkas ya dijual dengan harga 5 juta. Jadi selama 10 tahun itu terjual 20 unit ya. Harga pokok pembeliannya ya itu adalah satu unit itu 3 juta ya. Jadi gross marginnya 40 juta. Biaya umumnya itu untuk gaji, untuk gudang, sama untuk delivery, sehingga net profitnya akan 20 juta. Nah, berapa bagi hasil ya dari usaha tersebut untuk bank ini mesti dihitung ya. Nah, bagi hasilnya dari mana? Ya, apakah dari tiap unit penjualan ya? Apakah dari besarnya gross margin ataukah dari net profit? Ini salah satu contoh bagaimana perhitungan untuk bagi hasil. Jadi berbeda dengan pembiayaan atau pinjaman dari bank konvensional. Kalau dari bank konvensional itu kan ya sudah, berapa minjamnya, nanti dikasih bunga berapa persen. Ya, itu metode hitung yang dosen tahu lah. Tapi tidak dibahas di sini ya. Ya. Jadi kembali lagi nih yang dituliskan, bagaimana model pembiayaannya? Apakah sebesar penjualan? Ya, penjualan itu berapa? 100 juta. Masa ya penjualan 100 juta, pembiayaannya 100 juta. Ya, terus modalnya si PT Satu Jaya apa? Nggak ada. Ya, paling nggak dikasih modal untuk beli barang mentahnya 60 juta. Ya, jadi modalnya si PT Satu Jaya itu apa? Biaya umum. Ya, masa ya nggak punya modal sama sekali? Itu namanya pembiayaan 100%, nanti akan jadi anak perusahaan. Oke, jadi sebesar HPP ya, alternatif model pembiayaannya ya, dengan asumsi untuk biaya umum, untuk sewa lapak, untuk gaji pegawai ini sudah ada ya. Jadi kalau di sini itu biaya umumnya itu 20 juta, yaitu modelnya si PT Satu Jaya. Oke, dan mata kuliah kita ini ya akuntansi syariah ya. Jadi jangan lepas dari tujuan ya. Dan akuntansi syariah hanya dibukukan atau diperlakukan di bank syariahnya saja. Sementara si penerima pembiayaan itu dan dibahas di perkuliahan ini. Ya. Contohnya atau pada saat transaksi itu ya, pada saat nasabah ya menerima dana
Judulnya adalah debit investasi pembiayaan masyarakat, kreditnya bank. Nah, ini yang perlu. Ya, ini yang perlu kalian bikin ya. Ini salah ketik, ini mestinya investasi musyarakah ya. Kemudian banknya di kredit, musyarakahnya di debit. Oke. Nah, pada saat bagi hasil ya, pada saat Bank BMX menerima, ini salah ketik juga, bagi hasil dari PT UMB ya, jumlahnya debit bank, kredit pendapatan. Dan pada saat pencatatan pendapatan ya, tentunya harus melibatkan laporan laba rugi ya. Pendapatan contohnya 1.000 ya, debit 1.000, beban umum dan seterusnya ini tidak dibahas. Jadi hasil dari pembiayaan tersebut adalah 1.000. Dan ini baru mempengaruhi laporan posisi keuangan ya. Bank dan laba rugi tahun berjalan. Dan ini daftar pustaka yang kalian mesti tanyakan, mesti baca ya untuk penambahan informasi. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, perkuliahan dicukupkan sampai di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.